Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di tutorial pembuatan web sistem informasi kasir. Di sini saya Asep Saifullah akan memandu kalian untuk membuat print data produk dan revisi rinci jual. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk saja ke video tutorialnya. Yuk. Oke, jadi yang pertama kita buka CMD dulu, lalu setelah itu kita ketikkan cd backslash. Setelah itu kita ketikkan cd xmpp htdocs terus kasir. Wow. Oh, di sini maaf ya ada yang typo sedikit. Jadi kita cd xmpp htdocs harusnya. Htdocs kasir. Nah, gini. Kita sudah masuk ke project kita, lalu kita bukanya yaitu membuka kodenya itu dengan menggunakan kode spasi titik, lalu kita mengaktifkan localhostnya dengan mengetikkan php spark server. Tidak lupa juga untuk selalu mengaktifkan xmpp nya ya. Loading dulu, kita open browser. Nah, di sini aktifin dulu, lalu kita masuk ke localhost ya, kita jalankan. Nah, oke. Nah, di sini udah masuk ya. Oke, jadi di tutorial sekarang kita itu akan membuat fitur print data produk, sama ada sedikit tambahan yaitu di bagian database, yaitu rinci jual ya. Kita akan menambahkan dua data baru, yaitu data modal sama profit, untuk memudahkan kita untuk membuat laporan ya. Jadi yang pertama itu kita masuk dulu ke bagian yang tampilan produk ini, terus kita ke editor, ke file si produk php. Nah, di sini ada button ini, kita alt shift atas aja, kita copy. Setelah itu di sini kita ganti saja menjadi print. Di sini yang plus itu ganti saja print. Di sini nah ini hapus aja, lalu ganti aja warnanya biar gak terganti gitu, biar gak bingung. Kita ganti aja warnanya. Di sini di on klikkan buttonnya, kita kasih new win variabelnya. Nah, untuk kita kasih di sini window open. Kita di sini akan bikin CRUD-nya. Di sini URL-nya yaitu laporan produk. Oke, seperti ini. Jangan lupa kita kasih koma, kita kasih lagi new win ya, untuk manggil variabelnya nih, dan kita bisa ngekliknya. Oke, di sini kita kasih toolbar dan now dengan lebarnya nya itu 1000 aja ya, cukup pas 1000 juga. Lalu untuk height-nya 500 aja, udah cukup pas gini juga ya. Untuk tombolnya nih harusnya udah jadi sih. Nah, sini udah ada ya. Oke, terus selanjutnya di sini kita buat div buttonnya, untuk bisa apa aja lah, bisa tombol atau apa. Di sini buttonnya, di sini kita lihat, di sini udah nyatu di bagian kanan, tadi kan di tengah. Kalau kita pencet ini nanti kita masuk ke sini, tapi di sini belum kita buat ya. Untuk laporannya di sini kita buat untuk the roots php-nya. Kita copy dulu, alt shift bawah terus enter. Kita itu tadi itu bikin apa, bikin laporan produk ya. Kita ganti aja di sini laporan produk. Di sininya kita controller baru ya, yaitu laporan, sama ini juga indeks. Indeks dulu aja ya. Setelah itu jangan lupa di bagian filter itu, sini filter, di bagian admin filter kita kasih akses di sini yaitu laporan, link laporan sama laporan slash bintang. Nah, jadi yang bersangkutan sama laporan kita akan kasih akses di sini. Kita close aja dulu. Kalau udah di save, kita masuk ke controller, kita masuk ke home aja buat bikin controller laporannya ya.
kita rename aja laporan, home-nya aja kita ganti aja laporan. Untuk user modelnya kita ganti aja sama admin model, sama satu lagi kita tambahin apa ya, produk model. Nah begini, terus di sini ganti aja yang admin itu jadi apa ya, admin aja disamain admin sama produknya jadi dua. Oke, di sini usernya ganti sama admin, di sini user modelnya jadi admin model, samain aja yang di atas, yang produk ganti jadi admin jadi produk model ya. Untuk yang function di login ini, yang ini hapus aja dulu karena kita butuh indeksnya aja. Nah, di sini kita kasih page, di mana page ini akan ngarahin kita ke eh, apa ya, view laporan. Nah, itu saya lupa lagi tadi. Nah, kita akan bikin sebuah folder laporan. Nantinya di dalamnya itu ada file, tadi itu file laporan, laporan produk ya. Lalu kita panggil juga profil. Profil di sini datanya ada di adalah admin, kita tis admin get setting. Nah, gini, jangan lupa kasih koma. Satu lagi kita panggil itemnya yaitu data, ada di tabel produk, tis produk, lalu get produk. Nah, di sini jangan lupa. Nah, di sini kita kasih laporan di template. Sama apa ya, sama template laporannya. Oke, selanjutnya kita masuk ke folder view, kita tambahin folder yaitu folder laporan. Di dalam laporan ini kita buat file baru yaitu vtemplate hub, sama satu lagi itu tadi tuh vlab produk.php. Nah, gini kita udah buat dua ya, yaitu template laporannya sama produknya. Bener kan, vlab produk. Nah, benar udah. Terus selanjutnya kita refresh dulu, kita klik ini apakah udah masuk. Oke. Nah, ini masih kosong karena emang belum diisi, tapi sudah masuk ya, sudah bisa dijalankan. Lalu kita masuk ke laporan, produknya, kita masukin dulu ke sini. Di sini kita bakal desain secara sederhana buat print laporannya. Ini omnya hapus dulu, kita close dulu biar gak terlalu pusing. Kita masuk ke bagian template laporannya dulu ya. Di sini kita kasih biasa HTML. Oke, terus kita asetnya kita ngambil dulu dari vtemplate. Nah, kita copy aja link yang ini, kita copy aja, kita simpan di vtemplate hub. Jangan lupa script JavaScriptnya kita ambil juga, kita copy. Nah, yang ini kita copy juga di sini, jangan lupa di bawah body ya, simpelnya kita rapihin dulu. Oke ya, di sini udah di bagian template. Oke, selanjutnya kita masuk ke si produknya. Nah, di sini ada satu CSS kalau nggak salah. Nah, di sini kita copy aja, masukin ke vtemplate laporan, paling bawah aja ya simpennya, sama scriptnya, view produk, scriptnya mana ya, JavaScriptnya kita ambil juga. Nah, yang ini nih kita ambil, kita Ctrl C, kita copy, kita masukin aja ke sini, kita paste lagi nih. Oke, terus di bagian body sini kita kasih class row, call
yang di dalamnya itu ada i, punya kelas va shopping cap sama H1, H1 dulu deh ya, gini ya. Nah di row ini kita kasih text center, terus text primary center, text primary sama kalau ada flex. Oh bukan text center ya, karena ada deflex kita pakai justify aja, justify content center. Nah yang ini kita kasih 3 kali buat ngebesarin ukurannya ya. Di bagian sini kita phpp, kita panggil profile, nama toko kita coba refresh dulu. Oke, profil. Kita lihat lagi di bagian laporan sini. Oh, profile. Ternyata ada tambahin kita refresh. Harusnya udah ada. Nah, di sini udah ada ya si suara teks. Terus kita kasih row lagi di sini. Row call. Nah, di sini ada H5 dulu ya. H5 kita phpp profile, terus slogan kita masukin juga. Nah di sini kita kasih text center 5. Nah ini masih kelas text primary. Oke kita refresh, lihat dulu hasilnya gimana. Oke aman. Oke udah aman. Terus di bagian bawah sini kita kasih strong, yang di dalamnya ada phpp profile sama alamat, terus pe, lalu phpp profile no telepon, kita lihat alamat, terus di sini nama telepon kita lihat dulu. Nah udah ada yang lumayan. Nah kita bikin lagi di sini, bikin baru di class row call, yang di dalamnya ini ada kasih H5 juga dulu ya. H5 di sini text center. Nah kita tambahin lagi biar sedikit dinamis gitu. Bagian sini kita kasih laporan aja, terus di sini kita ganti aja jadi laporan data produk. Nah kayak gini. Baik lagi ke template nya, phpp laporan, kita lihat. Nah di sini udah ada ya laporan data produk. Kita di sini kasih row mt 5 deh, kita kasih jarak dulu atasnya. Nah, ini lumayan lah. Terus untuk selanjutnya kita kasih lagi di sini di class row, yang di dalamnya ada scroll. Nah di sini kita kasih kondisinya if page, jika page-nya misalnya ini laporan terus si laporan produk ya, maka echo view, tampilin page-nya ya. Di sini salah typo, harusnya echo. Nah yang ini udah aman, kita lihat dulu. Nah kenapa belum muncul, karena di bagian file laporan produk belum kita tambahin. Oke kita masuk ke file produknya, bagian file produknya kita cari tabelnya. Nah tabel ini kita ambil
tabel yang ini kita ambil aja, kita copy, masukkan ke file laporan produk, paste aja. Terus yang bagian tombol ini kita hapus saja karena kita gak pakai ini ya. Nah yang aksinya juga kita hapus saja karena kita gak pakai itu. Kita lihat dulu refresh sekarang. Oke, nah amannya udah muncul. Terus biar ada tanggalnya kita masukkan di sini d print date. Untuk tanggalnya php d yaitu dmy HIS. Oke, kita masukin harinya, ini bulannya, tahunnya, ini jamnya, ini menitnya, ini juga detiknya, komplit ya. Kita refresh dulu, kita coba print sekarang. Tampilan printnya gini ya. Oh udah ya, sesuai. Kita coba di bagian template laporan ini kita coba kasih di sini row ini MP1. Ya ada jarak ya. Nah ada jarak ya, lumayan lah kalau sedikit. Oke, mungkin jadi dua aja ya untuk laporannya. Terus di sini di bagian fee produk, nah kayak sini belum kasih kondisi. Jadi kalau stoknya 0 itu bakal merah gitu. Di sini tambahin kelas PHPP, sorry ya, PHPP yang ini jika item stoknya itu sama dengan 0 ini, nah maka kita kasih text danger, tapi kalau enggak ya gak usah gitu. Kalau nanti misalnya stoknya 0 itu bakal nanti nampilin satu baris itu teksnya warna merah. Di template, di laporan produk, TM nya di sini kita ganti yang tadi ya. Sini kita coba dulu di kosonginnya, kita balik lagi ke produk. Nah stoknya kita coba kosongin lebih dahulu. Nah 0 kita ubah tuh kan, nah jadi udah warna merah ya. Terus kalau misalnya kita print, nah warna merah atau enggak, ini sudah warna merah. Oke, terus kita coba Ctrl P. Nah udah warna merah juga ya stoknya. Kalau stoknya 0 itu jadi warna merah gitu. Oke, terus kita masukin lagi 200 biar tidak merah. Nah di bagian di template laporan ini bagian bawah kita masukin scriptnya yaitu Windows add event listener. Jadi pas dia ngeloading itu tim aja gitu. Jadi kalau kita klik ini, nah ini loading jadi langsung ke print gitu. Langsung nge-print, jadi kita nggak lama gitu langsung otomatis print. Oke, buat fungsi print laporan data prof ini udah jadi. Di sini sekarang kita akan revisi di tabel rinci jual ini. Nah di sini kita masukin 2 buah data baru. Nah di sini kan ada harga jual sama total harga 2 buah itu, ada modal itu nambahin. Nah di sudah produk ini kita masukin modalnya. Modal tipe tatanya di sini desikan, di sini 10 2. Oke, save, kita lihat. Nah ada ya sama
Terus satu lagi yaitu taruh harga. Setelah taruh harga, profit atau keuntungan, kita masukin profit, tipe datanya sama desimal, terus samain aja 10,2 aja, kita save. Oke, ya udah ada. Terus kan ada datanya, kita hapus saja dulu lewat operation, kita di truncated, atau misalnya kalau kita mau hapus kita bisa lagi di bagian ini di delete ya. Jadi perbedaannya kalau di cuma di delete di sini itu nanti ID jualnya atau ID-nya masih nambah gitu. Kalau ini kan 123, jadi ada 3, terus kita hapus, nah otomatis harusnya kosong. Nah kalau kita inputin nanti ID jualnya nanti tambah lagi jadi 4 gitu. Kalau di translate ini jadi mulai lagi dari awalnya, dari satu benar-benar kosong gitu. Mulai dari awal kita translate aja. Nah kalau misalnya udah kayak gini, di bagian template ini udah jadi ya, kita save aja, close. Di laporan produk udah jadi, kita close dulu aja. Si produk juga udah beres. Di bagian penjualannya sekarang close aja. Lalu di bagian penjualan ini sama di controllernya, controller penjualan. Nah di bagian cek produk kita tambahin harga belinya ya atau modalnya. Nah cek kode itu harga belinya, itu modal tadi ya. Terus yang tadi harga belinya, sini harga ya, harga beli. Nah ini jangan lupa, jangan pakai nomor formal, di sini langsung aja ya. Harga beli itu ya. Nah di bagian chart kita tambahin satu, yaitu namanya modal yang diambil dari this request get file, yaitu modal. Oke, kita masuk ke si penjualan biar ngerti. Jadi nanti kita bakal tambahin di bagian inputnya ada satu nih, di sini kita, di sini aja lah bisa lah. Buat input di sini kita masukin input type text, terus name-nya, dan di sini modal. Oke, kita ke bawah di bagian JavaScript-nya. Nah di sini ini kita jadi harga beli, kasih aja yang ini itu modal. Kita coba lihat dulu ke bagian penjualan. Nah di sini kan ada inputan. Kalau misalnya kita masukin satu, enter, tuh ada 5.000 tuh. Nah nanti gambar ini kita masukin ke sini, ke simpan transaksi itu. Nah di sini kita hidden aja yang bagian inputnya ya, yang bagian input mana. Oh nah di sini input. Nah type nya kita ganti jadi hidden, kita sembunyiin aja namanya modal. Terus di bagian penjualan, terus di bagian echatnya udah, di sini modal, DVP sudah, operator simpan transaksi. Nah di bagian ini, bagian simpan transaksi ini, di bagian kunci jualnya. Nah ini kan ada tabel atau data baru namanya modal, tambahin modal. Nah modal ini diambil dari eh, option, betul, dimasukin ke option, terus modal. Nah gini. Terus yang
profitnya itu hasil dari harga jual atau price dikurang dollar P options modal. Nah, jadi harga jualnya dikurangi harga modal, nah itu buat keuntungannya ya. Itu jadi satu keuntungan dalam hitungan bisnis dikali dolar P quantity gitu ya. Itu kita nah harusnya begini. Oke, kita coba refresh dulu. Kita masukin 111 misal terus 96 harusnya dibayar 56.000, kita bayar 40.000, enter. Oke, kita coba cek ke bagian jualnya masuk ya. Oke, di sini udah masuk ya. Terus di bagian kunci jual, nah modal 6, totalnya 36.000, profitnya udah ada yang 6.000 karena emang harga modalnya 5.000 kan, cuman juga partisipasinya juga 1.000 dikali kuantitinya 6, maka kita hanya mendapatkan keuntungan 6.000 rupiah. Jadi buat fiturnya ini udah jalan, udah direvisi, jadi udah makin enak juga. Dan selanjutnya mungkin kita akan bikin laporan harian. Nah ini fungsinya biar teman-teman bikin laporan jadi lebih gampang lagi ya. Oke. Nah tadi teman-teman sudah menyaksikan tutorial dari membuat print laporannya sampai sama rinci jualnya sudah beres. Nah ketemu lagi di video selanjutnya, nanti akan dipandu sama teman-teman yang lain. Saya Asep Sepuluh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.